tidak hanya diasingkan, tapi disitulah Bapak kita, Bapak bangsa, Bapak proklamator kita yang memperjuangkan kita semua dibunuh di situ. Ya, nggak perlu gue ulang lagi. Kalau mau ada yang bertanya, mungkin bisa ditanyakan kepada yang ahli sejarah dan ahli sejarah yang bisa menceritakan apa adanya. Itu benar-benar demi Allah ya. Aku nggak buat-buat. Saya harus mengatakan ini adalah pembiaran, ya, pembiaran tidak dirawat dengan proper ya, jadi memburuk ya kondisinya ya, pembiaran. Waktu di Wisma Yaso, Satria Mandala ya, orang taunya Museum Satria Mandala mas, cuman itu Wisma Yaso. Kenapa ya? Aku sempat ngobrol sama Pak Prabowo sih, coba deh Pak, mungkin seru kali ya kita. Ini kan agak aneh ya. Kenapa dihilangin nama Wisma Yasonya? Jadi kayak mau nutupin sejarah gitu ya, apa mau menghilangkan ya pengalihan sejarah. Masuk lebih lanjut. Justru jangan dipotong mas, yang kayak gini-gini jangan dipotong. Oh gitu. Iya, justru yang kayak gini-gini jangan dipotong karena ini yang edukasi. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu bener banget. Jadi kalau lu semua gagal paham sama sejarah, lu dimakan sistem. Jadi Yaso itu adalah nama adik dari Dewi Soekarno yang sudah meninggal gitu. Jadi sebagai kenangan itu diberikan nama Wisma Yaso gitu. Yang jelas pada tanggal 30 September malam beliau ada di Wisma Yaso. Tahun 65 beliau itu ya? Iya, tahun 65. Beliau berangkat dari Wisma Yaso itu ke istana, tapi ternyata istana itu sudah dikelilingi oleh tentara yang tidak dikenal, dan kemudian beliau memutar ke rumah Haryati dan kemudian ke Halim Perdana Kusuma. Jadi Wisma Yaso itu memang didiami Bung Karno gitu bersama Dewi. Kita tahu kan Dewi itu juga kemudian hamil dan kemudian akan melahirkan itu di Jepang gitu, dan Dewi waktu itu sudah tidak ada di Wisma Yaso lagi gitu. Saya tidak tahu apakah sejak tahun 65 atau sebelumnya ya, sejak karena itu bersama dengan Dewi Soekarno. Bukan, Bung Karno wafatnya di Gatot Subroto, di Rumah Sakit Gatot Subroto. Tapi sebelumnya ditahan berapa tahun di sana? Ditahan itu Pak Sudarto tentu lebih tahu, tapi saya kira sekitar 69 sampai 70 bulan Juni ya, atau 68 akhir ya. Oh tidak, dia mengalami 6 bulan tahanan kota. Oke, di mana itu? Di di Wisma Yaso dan di Bogor ya. Jadi selama tahanan kota itu saya menguruskan exit permit dari Kodam Siliwangi untuk masuk Bogor. Entry permit ya, exit permit dari Kodam saya. Kalau sudah di Bogor harus exit permit dari Kodam Siliwangi dan entry dari Kodam Jaya, ya itu dari 6 bulan itu saya wirawiri begitu ya. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 68 sampai? Kira-kira 67 ya, 67 sampai akhir 67 itu beliau tahanan kota. Setelah itu tahanan rumah. Setelah itu tahanan rumah, dan pada wafatnya itu hanya di Jakarta dan Bogor saja, bolak-balik 2 kota itu? Itu kalau selama tahanan rumah, selama tahanan kota itu ya begitu ya, 6 bulan. Kemudian saya bertugas 6 bulan tahanan kota, dan kemudian saya lapor pada Kapolri bahwa kondisi kesehatan beliau sudah mundur sekali. Yang dibutuhkan adalah dokter, tapi ternyata dokter yang merawat adalah tadi disampaikan Pak Dr. Suroyo tadi, yang menurut testimoni Profesor Maharjono dan Dr. Kartono, obat-obat itu bahkan resep itu disimpan di laci ya. Oke, kenapa disimpan di laci? Kenapa tidak dikonsumsi? Ya, saya itu adalah policy waktu itu begitu ya. Kita tidak berdaya ya. Oke, apakah karena ada riwayat penyakit ginjal atau memang tidak diberikan?
riwayat ginjal itu sejak 64 ya. Saya kira kita tahu semua pernah diperiksa di Wina waktu itu bahwa beliau ada kelainan ginjal ya. Oke. Jadi Sampai memang wafat. pada Ya. Ini jadi tidak. itu memang pengelompokan kekuatan politik itu kita rasakan pada waktu itu ya. Karena tidak sehatnya Bung Karno itu lalu ada kelompokan politik gitu ya. Kita rasakan waktu itu. Iya. Sampai wafatnya Bung Karno pada 21 Juni 1970 ya, Pak Sidarto. Ya. Pak Darto tidak sempat bertemu lagi kecuali pada saat pemakaman. Meninggalnya. Ya. Kenapa? Tidak Betul. boleh Pak waktu itu atau seperti apa? Ya, saya terus terang disuruh oleh Bung Karno untuk mencari uang ya, karena beliau tidak meninggalkan Istana Merdeka itu, beliau tidak bawa uang 1 sen pun tidak bawa. Saya ditugasi mencari uang dan sebagainya, dan mungkin kadang-kadang ketemu dengan pendukung beliau mungkin tidak berkenan di kalangan power waktu itu ya. Jadi saya ditarik kira-kira Mei 68 ya. Tapi kondisi beliau memang sudah mulai memburuk ya. Tahun 68 sampai tahun 70 itu 2 tahun terakhir ya? Iya. Lalu bagaimana Pak Sidarto mencari uang pada waktu itu? Bagaimana mencari uangnya lalu memberikannya ke Bung Karno? Kan pasti pada waktu itu pemerintahan Orde Baru menghalangi untuk memberikan atau bertemu dengan Bung Karno. Memang kalau saya digeledah ya. Jadi saya minta tolong Mbak Mega, lalu ditaruh di kaleng kokwan ya, di bawah roti itu. Taruh. Uangnya nggak banyak, tapi ya cukup untuk pegangan Bung Karno ya, yang sama sekali tidak bawa uang. Bukankah pada waktu itu Bung Karno diberikan makanan cukup dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu uang kembali karena semuanya disuplai, diberikan oleh pemerintah pada waktu itu? Apakah atau tidak? Atau ada informasi atau fakta yang lain, Pak Sidarto? Begini ya, saya dampingi Bung Karno di Istana Merdeka sebelum katakanlah diusir adalah Istana Merdeka. Saya dampingi 3 bulan. Waktu itu yang masa adalah Bu Citro dan Bu Citro dan satu lagi ya. Itu memang masaan-masaan yang disukai Bung Karno itu oleh Bu Hadi dan Bu Citro, maaf ya. Ya. Setelah Wisma kedua juru masak ini tidak ikut. Jadi apa yang dimakan di Wisma itu adalah makanan yang lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Dan sesekali mungkin Bung Karno ingin mencicipi makanan yang lain, tapi harus membeli dan tidak punya uang pada waktu itu. Tidak ada. Okay. Ya. Dan ketika Pak Sidarto mau memberikan juga dilarang, digeledah dan disita. Ya, oleh Mbak Mega, Pak Rahma, Mbak Sukma, bawa makanan dari luar ya. Tapi bisa memberikan atau tidak bisa? Bisa memberikannya, tapi kan tidak tiap hari, hanya sekali aja. Ya. Yang teratur ya yang masak di Wisma Eso. Tidak sekelas seperti Bu Hadi dan Bu Citro di sana yang memang masakan kegemaran Bung Karno ya. Masakan Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Hanya saya sayangkan bahwa Wisma Yaso, tempat bahwa bangsa ditahan itu sekarang disulap menjadi Satria Mandala, itu betul-betul satu ketidakjujuran kita bersejarah ya. Saya ingin supaya sejarah bangsa ini betul-betul diluruskan ya. Kita tahu bahwa di Amerika ada monumen George Washington, Jefferson, dan Lincoln. Di Nangakara ada monumen Kuatatuk. Di Hanoi ada monumen Ho Chi Minh. Di Lapangan Merah juga ada monumen Mao. Kenapa kita tidak punya monumen Soekarno-Hatta di Indonesia, di mana anak-anak generasi muda ini belajar mengenai perjuangan kedua beliau itu? Bahkan Wisma Yusuf tempat ditahan itu disulap menjadi monumen Satria Mandala. Ini yang saya sayangkan. Ya. Kita tidak jujur pada sejarah. Iya. Tentu ini menjadi pertimbangan nanti ke depan. Tapi saya ingin tanya Pak Sidarto, apakah pernyataan dari Didik Mahardika bahwa Bung Karno itu
meninggal bukan karena sakit tapi dibunuh. Apakah Pak Sidarto mengiyakan atau membantahnya? Saya harus mengatakan ini adalah pembiaran, ya, pembiaran tidak dirawat dengan proper, ya. Jadi memburuk ya kondisinya, ya. Pembiaran. 2 tahun terakhir ya, tahun 68 sampai 70. Ya, betul. Oke, saya konfirmasi juga ke Pak Asfi, sejarawan senior. Apakah betul berupa pembiaran, bukan pembunuhan langsung, tapi pembiaran sehingga kondisinya terus memburuk selama 2 tahun terakhir, dari tahun 68 sampai meninggalnya 21 Juni 1970? Ya, boleh dikatakan demikian. Karena apa? Karena apa indikasinya di pembiaran? Ya, indikasinya karena ada resep yang dibuatkan oleh, ini menurut keterangan dari Pak Profesor Mahar Marjono. Profesor Mahar Marjono tentu tahu apa saja penyakit Bung Karno gitu. Jadi beliau tentu membuat resep yang bisa memang dimakan oleh Bung Karno gitu. Tetapi kan resep itu ternyata kan tidak dibeli ya, tidak ditebus gitu. Jadi dibiarkan saja resep itu tergeletak gitu sana. Karena? Itu yang karena apa Pak Asfi? Kenapa nggak ditebus? Nah, itu pertanyaan dari juga Dr. Mahar Marjono. Kenapa? Kenapa jawabannya itu tidak sampai sekarang nggak tahu. Kenapa? Jawabannya sampai sekarang nggak tahu. Kenapa obat-obat itu tidak ada yang bisa menjawab itu. Kenapa itu tidak dibelikan gitu. Tetapi saya ingin memberikan perbandingan gitu, bahwa perbandingan antara Jenderal Sudirman itu dengan Bung Karno. Jenderal Sudirman itu juga menderita TBC gitu. Dan ketika itu obatnya di Jogja itu tidak ada. Obatnya itu dicarikan namanya streptomycin itu di daerah pendudukan, di daerah yang dikuasai Belanda di Jakarta. Sengaja pemerintah itu berusaha mendapatkan obat itu. Tapi sayangnya itu sudah terlambat. Pada tahun 50 Jenderal Sudirman itu meninggal. Tapi pemerintah itu sudah berupaya mencari obat itu, sungguh pun itu di daerah yang dikuasai oleh Belanda di Jakarta gitu. Ya, dan Anda mengatakan itu tidak terjadi pada masa-masa terakhir Bung Karno. Tapi itu tidak terjadi dengan Bung Karno gitu. Ketika obat yang diresepkan oleh Mahar Marjono itu tidak dibelikan gitu. Ada sekarang tidak tahu kenapa kemudian tidak gejala dibelikan. Ginjal ya, gagal ginjal terhadap Bung Karno kalau kita lihat fotonya. Tapi kenapa tidak misalnya diupayakan ada mesin untuk cuci darah atau semacam itu gitu? Tidak ada ya, mesin cuci darah tidak ada itu. Tidak ada Pak Asfi, mesin cuci darah pun tidak ada. Tidak ada gitu. Jadi oleh sebab itu saya setuju dengan Pak Sidarto. Di Monumen Lubang Buaya kita tahu bahwa jenazah 7 pahlawan revolusi itu sudah tidak ada di sana. Jenazah itu sudah dipindahkan ke Kalibata, sudah dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Ya. Tetapi monumennya kan ada tetap di Lubang Buaya itu. Nah, siokianya juga kamar tempat menahan Bung Karno itu di Museum Satria Mandala itu dipertahankan ini tempat penahanan Bung Karno di Wisma Yaso gitu. Terakhir singkat saja Pak Asfi, bahwa ada dokumen CIA Amerika Serikat yang menyatakan bahwa ada upaya pembunuhan terhadap Bung Karno. Benarkah dokumen itu? Benar, ada upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap Bung Karno. Itu sudah terbukti ada beberapa kali pembunuhan terhadap Bung Karno, 7 kali kalau saya tidak salah jumlahnya. Ya, tapi disampaikan jelang kematian Bung Karno beberapa tahun sebelumnya. Bukan, memang ada Bung Karno itu menjadi target untuk dibunuh gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pembentukan Cakrawirawa itu karena upaya-upaya pembunuhan itu yang terjadi berkali-kali gitu. Oh, Anda mau mengatakan bahwa dokumen CIA ini tidak terkait sama sekali dengan penahanan Bung Karno di Wisma Yaso yang kemudian dikatakan dilakukan pembunuhan oleh cucunya Didi Mahardika? Pembunuhan yang dimaksudkan di dalam dokumen CIA itu adalah pembunuhan yang berkali-kali dilakukan terhadap Bung Karno gitu. Baik.